Puji syukur 642. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Adik-adik OMK yang terkasih, selamat pagi. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah merayakan Ekaristi Kudus di hari Minggu ini merupakan hari raya semua orang kudus. Kita menghormati mereka sebagai pahlawan iman yang setia sampai akhir hidup mereka kepada Tuhan. Hari raya semua orang kudus mengundang kita juga untuk menjadi kudus di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih muda, karena usia tidak menghalangi atau membatasi kalian mencapai kekudusan. Mari kita mempersiapkan hati merayakan Ekaristi Kudus pagi hari ini, menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, dosa dan kesalahan yang kita buat. Kita mohon ampun pada Tuhan agar kita pantas di hadapan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan intensi misa. Kita persembahkan misa kudus pagi ini untuk wujud OMK Kristus Raja Medan, agar setiap anggota tetap beriman pada Kristus di tengah-tengah masa pandemi dan terus melayani dimanapun berada dan menjadi pelaku firman yang berkenan pada Tuhan. Kita juga berdoa untuk ketentraman arwah Lorencia Dewi Lima Dinarta, Yosep Anwar Saujana, Ho Chiong Fat, Angelina Thomas, Selin Samata Franciscus Chan Hancong, Yap Kotenio, Leo Chandra, Christine Chandra, Jeffrey Chandra, Tommy Chandra, Ong Weni, Lee Tin Yung, Vincentius Rusli Afendi, Mince Li Gin Hyang, Teresia Lianawati Ramali, Monica Ang, Veni Darman, Antonius Condro Wiono, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Semoga arwah orang beriman beristirahat dalam ketentraman Tuhan. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah yang mereka memakai jubah itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagat dan semua yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Semua yang letih dan berbeban berat, aku akan membuat kamu lega. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka.
Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Kaum muda yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Gereja merayakan pesta ini tentu saja karena kita ingin memuji dan memuliakan Allah yang memberi kekudusan kepada gereja. Dan yang kedua, gereja merayakan pesta ini karena gereja ingin menghormati para kudus yang adalah pahlawan-pahlawan iman. Mereka sepanjang hidup setia kepada Tuhan dan melaksanakan sabda bahagia yang Yesus paparkan dalam Injil hari ini. Hari Raya Semua Orang Kudus mengajak kita untuk mengikuti teladan para kudus dalam ketaatan mereka pada iman, dalam cara hidup mereka yang total melayani Allah dalam diri sesama, dan dalam setia mereka kepada Kristus sampai mati mereka. Kaum muda yang terkasih, Injil hari ini memaparkan sabda bahagia. Kebahagiaan orang-orang yang mau setia, yang berpegang pada Allah dan bukan pada kenikmatan dunia. Baru saja kita dengar bagaimana Yesus menjungkir balikan nilai-nilai dunia ini. Ketika dunia mengagungkan kekayaan, Yesus berkata, "Berbahagialah orang miskin." Ketika dunia mengagungkan kesenangan, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang berduka." Ketika dunia mengagungkan kenikmatan, Yesus berkata hari ini, "Berbahagialah yang lemah lembut, murah hati, yang suci hati, yang membawa damai, yang dianiaya oleh kebenaran, yang dicela karena Allah." Para kudus yang kita rayakan hari ini dengan caranya masing-masing telah menghayati sabda bahagia yang hari ini Yesus paparkan. Karena kesetiaan mereka pada Allah sampai akhir hidup mereka, kini mereka dikaruniai kebahagiaan sejati di surga. Lalu pesan apa yang kita bisa petik pada hari raya Semua Orang Kudus? Kita semua dipanggil kepada kekudusan. Itu pesannya. Dengan cara apa? Setia pada iman, setia melayani Allah dalam diri sesama, dan setia berkorban demi Kristus. Kita bisa menerapkan ini pada hidup orang-orang kudus.
Berbahagialah Santo Fransiskus Assisi, karena engkau telah memilih hidup miskin untuk dapat melayani banyak orang. Engkau meninggalkan kekayaan dan dapat menyebarkan kasih kepada sesamamu. Kita juga bisa berkata, berbahagialah Santa Monica, engkau bertahun-tahun berduka, menangisi kelakuan anakmu. Bertahun-tahun engkau berdoa untuk pertobatan Agustinus anakmu, dan akhirnya dia mengalami bagaimana Allah mempertobatkannya. Kita juga bisa berkata, berbahagialah Ibu Teresa Kalkuta, engkau begitu murah hati, menolong para gelandangan yang menghadapi ajal. Engkau tidak takut tertular penyakit mereka, engkau tidak takut dengan bau tubuh mereka yang tidak enak itu, karena engkau menyapa Yesus di dalam diri mereka. Kita juga bisa berkata, berbahagialah para martir suci yang telah rela dicerca, disiksa, dianiaya demi iman mereka. Dalam situasi di mana para martir sebetulnya bisa menghindari itu, tapi mereka tetap setia kepada iman mereka. Santo Laurentius dipanggang hidup-hidup, Santo Justinus dipenggal kepalanya, Santo Kim Taegon dipancung, Santo Sebastianus ditusuk dengan tombak demi iman mereka, dan mereka tetap setia. Masih banyak lagi teladan-teladan para kudus. Lalu kalau kalian berkata, pastor, berikan kami orang kudus muda, karena di sini hadir OMK. Baik, saya berikan Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia kecil, menghabiskan hidupnya untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, mempersembahkan perbuatannya yang kecil kepada Kristus. Dia meninggal usia berapa? 24 tahun. Dan dia dinobatkan sebagai doktor gereja, 24 tahun. Pastor, berikan kami yang lebih muda dong. Oke. Santa Agatha. Santa Agatha tidak mau mengingkari iman, dia diseret 300 meter. Banyak orang menyaksikan penganiayaan tersebut. Karena apa? Dia tidak mau menuruti kemauan sekaligus paksaan dari gubernur Romawi pada waktu itu. Siksaan, cambukan dia terima dengan senyum, sampai buah dadanya dipotong. Dengan berdoa, Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak lahirku. Engkau menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Wafat usia 19 tahun. Pastor, berikan kami santo-santa yang lebih muda. Saya berikan lagi. Santo Dominic Savio. Dominic Savio menghadapi banyak pergumulan dihadapi kaum muda saat itu di sekolahnya. Dia berkali-kali membela kepercayaannya dan mendorong teman-temannya untuk bertobat ketika mereka berbuat salah. Dia sangat berpengaruh kepada teman-temannya karena teladan hidup doanya yang begitu tekun. Wafat 15 tahun, usia 15 tahun menjadi kudus. Pastor, berikan kami lebih muda lagi. Baik, Santa Agnes, usia 13 tahun. Santa Agnes menjadi martir karena iman. Dia menolak untuk dinikahkan dengan putra gubernur karena dia dengan tegas menghendaki sebagai perawan bagi Kristus Yesus. Karena penolakannya itu, dia dijatuhi hukuman mati, 13 tahun. Pastor, berikan kami yang lebih muda. Ada lagi, Santa Maria Goretti,
Maria Goretti contoh indah dari komitmen terhadap kemurnian. Usia 12 tahun, ketika seorang tetangga agresif mencoba menyerang dia, Maria Goretti tetap beritikat tidak menyerah pada permintaannya dan akhirnya dia ditikam berulang kali. Sementara di rumah sakit, dalam sekaratnya dia malah mendoakan penyerangnya, memaafkan penyerangnya. Ia wafat usia 12 tahun. Pastor, berikan kami contoh orang kudus milenial. Ada Beato Carlo Cultis yang baru saja dibeatifikasi oleh Paus 10 Oktober lalu, tahun ini. Bagaimana Carlo Cultis, seorang pemuda Italia, memberi kesaksian pada remaja mencapai kesucian. Dia setia kepada Ekaristi, setiap hari dia merayakan Ekaristi. Mengaku dosa setiap minggu. Dia seorang gamer, seorang programmer komputer. Tetapi bisa menjadi kudus rupanya. Ini dia wajah Carlo Cultis. Usia berapa? 15 tahun. Ketika dalam proses beatifikasi, jenazahnya digali dan masih utuh. Masih utuh. Wafat tahun 2006. Jadi 14 tahun jenazahnya masih utuh. Ya, pemuda milenial seperti kalian. Jadi saudara-saudari terkasih, umur rupanya bukan alasan untuk menunda kekudusan. Kamu bisa menjadi kudus di masa muda. Santo-santa yang telah saya ceritakan di atas sudah membuktikannya. Kaum muda yang terkasih, bagaimana cara kita menjadi kudus? Tubuh kita adalah pintu bagi jiwa. Ketika kalian masuk gereja, kalian harus melalui pintu, baru bisa masuk ke dalamnya. Demikian juga tubuh kita, ini pintu bagi jiwa kita. Itu sebabnya apa yang kau izinkan didengar oleh telingamu, apa yang kau izinkan dilihat oleh matamu, itu mengisi jiwamu, itu mengisi pikiranmu, itu mengisi perasaanmu, sehingga akhirnya mendatangkan kehendakmu. Kalau kamu mengisi matamu dengan hal-hal yang kudus, kamu mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang kudus, maka akhirnya kamu punya kehendak melakukan hal-hal kudus. Sebaliknya, bila kalian mengisi matamu dengan hal-hal yang kotor dan najis, mengisi pikiranmu dengan hal-hal kotor dan najis, mendengar hal-hal yang kotor dan najis, kalian akan berkehendak juga kotor dan najis dalam tindakanmu. Sebab itu kalian harus hati-hati dalam masa muda ini. Hati-hati dengan apa yang kalian lihat, hati-hati dengan apa yang kalian pikirkan, hati-hati dengan apa yang kalian dengarkan. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Jauhi yang kotor, jauhi yang najis. Inilah langkah kalian dalam masa muda mencapai kekudusan. Sekali lagi kaum muda, Hari Raya Semua Orang Kudus pada hari Minggu ini memanggil kita semua untuk mencapai kekudusan di tengah dunia dengan tugas kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Namun dengan kesetiaan yang sama, setia pada iman, setia melayani Allah, dan setia kepada Kristus.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri membaharui iman dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang benar dan hidup, yang telah membangkitkan Yesus Putranya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi para pejabat gereja agar menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin agar menyadari keluhan tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikan dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah dan menderita, semoga Allah Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah, serta yang menderita merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa membimbing kita agar kita saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi yang baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doronglah kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Puji syukur 377. Dan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa, kebahagiaan para kudus, terimalah kiranya persembahan yang kami hunjukkan untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka tak akan mati lagi dan tetap bahagia selamanya. Semoga kami pun mengalami bantuan mereka dan berusaha mencari keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur padamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus dia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangan di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Cornelius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda pada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Maka ya Tuhan, janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah, inilah Yesus Tuhan kita. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang layak dipuji, Engkaulah pokok keselamatan bagi semua orang kudus. Kami menyembah Dikau dan mohon semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari santapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi kaum muda, bukan saja kalian yang rindu merayakan Ekaristi Kudus bersama pastor, tapi para pastor juga rindu merayakan Ekaristi seperti ini bersama kalian. Tetapi memang kita masih harus bersabar dan tetap berdoa selama masa pandemi ini berlangsung. Jaga kesehatan, taati protokol, dan tetaplah untuk berdoa. Jangan lupa doa adalah langkah pertama kita menuju kekudusan. Mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita dan juga bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan sertamu. Mohon nanti menjawab amin. Semoga Allah kemuliaan dan sukacita para kudus memberkati saudara dengan berkat abadi. Amin. Semoga berkat doa-doa para kudus kita dibebaskan dari segala yang jahat, dan berkat teladan mereka kita diajar untuk hidup suci dan didorong untuk giat melayani Allah dan sesama. Amin. Semoga bersama mereka kita boleh menikmati sukacita tanah air surgawi, tempat gereja kudus menghimpun putra-putrinya dalam damai abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian serta keluarga saudara selalu dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih para petugas yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Selamat berhari Minggu bersama keluarga tercinta. Kita nyanyikan lagu penutup dengan penuh semangat. Teman-teman, setelah lagu penutup kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mari kita bernyanyi. Petugas mengatur foto bersama. Silakan memimpin di sini. Dimohon teman-teman OMK yuk maju ke depan, kita foto bersama dulu sebelum pulang.
Dan nanti setelah misa selesai kita akan ada makan kue bersama di luar ya teman-teman. Terima kasih.